Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 11A2 akan melakukan praktikum indikator asam basa menggunakan bahan-bahan alami. Maka dari itu tak kenal maka tak aruf. Mari kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jaisul Zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tapan Rifat. Nama saya Guntur Yuni Hakim. Perkenalkan, nama saya Renova Andristama. Stay tune. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya itu apa sih tujuan kita untuk melakukan praktikum ini? Jadi tujuannya itu untuk dapat mengidentifikasi dan tentu juga dapat memanfaatkan ekstrak tumbuhan dari bahan alami sebagai indikator untuk membedakan larutan asam dan juga larutan basa. Gitu teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian indikator asam basa. Jadi apa sih indikator asam basa itu? Indikator asam basa adalah zat yang digunakan untuk menunjukkan sifat asam, basa atau netral suatu larutan melalui perubahan warna. Perubahan ini terjadi karena interaksi indikator dengan ion hidrogen atau H+ atau hidroksida yaitu OH- dalam larutan. Nah, selanjutnya itu mengapa indikator alam bisa dijadikan bahan alami? Karena mengandung zat warna alami yang peka terhadap perubahan pH serta saat pH di lingkungan berubah, struktur molekul berubah, warna pigmen itu tersebut akan ikut berubah. Acuan kami dalam memilih bahan alami untuk dijadikan alat indikator, pertama, mempunyai zat pewarna alami atau bisa kita sebut dengan pigmen. Yang kedua, itu harus memiliki perubahan warna yang sangat jelas dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, itu mudah diekstrak, dan yang keempat tentunya mudah didapatkan. Alasan kita mempelajari indikator asam atau basa yaitu untuk mengidentifikasikan sifat larutan asam, basa atau netral, mengukur nilai pH secara akurat, serta memantau kualitas lingkungan. Indikator juga membantu mengidentifikasi titik akhir titrasi di laboratorium dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti pengecekan kualitas tanah atau bahan makanan. Nah, di sini kita akan menjelaskan alat dan bahannya, yaitu ada kembang sepatu, kembang yenia, daun pandan. Lalu selanjutnya di sini kami mempunyai 1 butir jahe. Selanjutnya ada kunyit, ada wortel juga, lalu ada labu, kemudian pisang, dan terakhir adalah tomat. Lalu alat-alat yang akan kita gunakan adalah sendok, palet, pipet, pulkan, dan coet. Nah, selanjutnya itu ada cairan netral, asam dan basa. Yang netral itu air, yang kedua air dengan campuran cuka, dan yang ketiga air dengan campuran sabun. Jadi bahan alami yang pertama kita gunakan untuk di praktikum ini adalah tomat. Saya akan menuang tomat ini ke 3 bahan indikator. Setelah saya aduk di sini dari ketiga larutan yaitu netral, asam dan basa tidak menunjukkan perubahan pada warna cairan tomat. Lalu selanjutnya kami akan melanjutkan uji coba menggunakan bahan alam dari pisang. Pertama kita ulek dulu tentunya guys ya. Mari kita campurkan. Wah, nampaknya di sini tidak ada terlihat perubahan sama sekali ya teman-teman. Maka dari itu, mari kita lanjut. Selanjutnya indikator alami yang kita gunakan adalah labu. Selanjutnya kita campurkan. Dan di sini tidak ada perubahan sama sekali. Nah, selanjutnya itu ada daun pandan.
Langsung kita ulek aja ya. Nah, di sini terjadi perubahan warna pada larutan basa, yaitu air sabun menjadi warna hijau muda. Selanjutnya bahan alami yang akan kita gunakan adalah bunga, kembang, sepatu. Oke, di sini terlihat perubahan warna. Pada netral dia itu warnanya jernih, dan pada asam dia warnanya lebih ungu, dan pada basa warnanya mulai menghilang dari warna si bunganya. Nah, di sini ada wortel yang akan menjadi bahan praktikum alami kali ini. Oke, langsung aja kita ulek. Nah, kita lihat nih teman-teman. Nampaknya di sini tidak ada perubahan yang terjadi ya. Maka dari itu kita lanjutkan ke bahan selanjutnya. Lalu di sini ada indikator alami yaitu berupa kunyit ya. Kita campurkan ke air dulu. Lalu di sini tidak ada yang berubah sama sekali ya guys. Nah, selanjutnya itu ada bunga jania. Lalu diulek-ulek sebentar. Selanjutnya kita aduk-aduk perlahan-lahan. Dan di sini terjadi perubahan pada larutan basa, yaitu menjadi warna kuning muda atau keputih-putihan dikit. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah bahwa tidak semua bahan ekstrak tumbuhan dapat dijadikan alat indikator. Dikarenakan setelah kami melakukan uji coba pada praktikum ini, tidak semua ekstrak bahan alami dapat merubah warna dari larutan asam, basa maupun netral ketika dicampurkan.